Pemain paling muda di Liga Champions bikin timnya kebobolan. Barcelona menang tetapi Gerard Piqué kartu merah. Pemain buangan Manchester City mencetak 2 gol bagi Leipzig. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, rangkuman semua berita paling penting untuk Anda. Barcelona menang tetapi Piqué kena kartu merah. Barcelona versus Ferencvaros di ajang Liga Champions ditutup dengan skor akhir 5-1 untuk kemenangan tuan rumah. Sayangnya kemenangan Barcelona 5-1 ini dinodai oleh kartu merah Gerard Piqué pada menit ke-68. Piqué tak bisa disalahkan sepenuhnya karena dia menjadi orang terakhir saat Tokmak Nguyen masuk ke kotak penalti. Piqué terpaksa menjatuhkan Nguyen sebelum pemain Ferencvaros itu melepaskan tembakan. Dan hadiah penalti pun diberikan oleh wasit karena pelanggaran Gerard Piqué tersebut. Gerard Piqué menerima kartu merah keduanya dalam 117 penampilan Liga Champions dan yang pertama kalinya sejak Oktober 2017 saat melawan Olympiakos. 5 gol Barcelona, 5 pemain berbeda. Lionel Messi dan Ansu Fati mencetak gol pada babak pertama, sementara Philippe Coutinho, Pedri dan Ousmane Dembélé pada paruh kedua. Kemenangan ini mengantarkan Barca mencatatkan 32 laga kandang tidak terkalahkan di ajang fase grup Liga Champions. Terakhir kali mereka kalah 2-1 oleh klub Rubin Kazan pada tahun 2019. Rangkaian tidak terkalahkan Barca di kandang untuk semua jenis laga Liga Champions juga memanjang menjadi 37 pertandingan. Mereka juga tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol pada laga kandangnya. Ansu Fati 4 gol dari 5 penampilan. Fati telah mencetak 4 gol dalam 5 penampilan di semua kompetisi musim ini, terbanyak dari semua pemain manapun untuk Barcelona pada musim 2020-21. Fati adalah pemain pertama yang mencetak lebih dari 1 gol Liga Champions sebelum berusia 18 tahun, dan Barcelona menjadi tim pertama yang memiliki 2 pencetak gol berusia 17 tahun ke bawah dalam 1 pertandingan Liga Champions, yaitu Ansu Fati dan Pedri. Manchester United menang lagi di PSG. Setan Merah berhasil mengalahkan PSG dalam laga Grup H Liga Champions pada Rabu 21 Oktober dini hari. 3 poin penuh mengantarkan Manchester United berada pada posisi kedua klasemen Grup H, hanya beda selisih gol oleh RB Leipzig. Gol pertama oleh penalti Bruno Fernandes disamakan 1-1 saat Anthony Martial menyundul bola hasil sepak pojok ke gawangnya sendiri. Beruntung ada Marcus Rashford. Beberapa menit sebelum laga berakhir, tepatnya pada menit ke-87, Marcus Rashford menjadi pahlawan Manchester United dengan golnya dari tepi kotak penalti usai menerima umpan dari Paul Pogba. Rekor Manchester United saat menang. Manchester United dan para pemainnya mencatatkan banyak sekali rekor baru usai laga perdana Liga Champions mereka di kandang PSG pada Rabu 21 Oktober dini hari, termasuk penerima hadiah penalti terbanyak, bunuh diri paling sering, dan keterlibatan gol paling tinggi. Manchester United sudah mencetak 9 gol bunuh diri sepanjang sejarah di ajang Liga Champions, yang paling sering dari klub lain manapun. Selain itu, patut diingat pula bahwa sejak awal musim lalu, 2019-2020, Setan Merah sudah menerima hadiah 27 penalti, dan berhasil melesakkan 22 di antaranya, dengan angka penalti itu merupakan yang terbanyak dari 5 Liga Elit Eropa. Dan sejak debutnya pada akhir Januari 2020, Bruno Fernandes merupakan pemain yang paling tinggi terlibat dalam gol-gol timnya, 27 kali dalam bentuk 16 gol dan 11 assist. Chelsea imbang 0-0 lawan Sevilla. The Blues memang tidak sampai kalah, tetapi nasib Frank Lampard berada dalam bahaya besar setelah penampilan awal musim mereka di ajang Liga Inggris juga tidak mengesankan. Chelsea mengawali musim 2020-21 cukup buruk dengan 2 kemenangan, 2 imbang dan sekali kekalahan, termasuk skor 3-3 melawan Southampton di ajang Liga Inggris. Nasib Frank Lampard bisa berada dalam bahaya dengan 2 manajer kelas dunia, Mauricio Pochettino serta Massimiliano Allegri, menanti giliran di luar pintu Stamford Bridge. Sebelum kita nonton alasan mengapa Chelsea harus gembira bisa main imbang 0-0 lawan Sevilla, serta penampilan hebat Alvaro Morata saat memenangkan Juventus di Ukraina,
klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. 4 alasan Chelsea harus gembira skor 0-0. 1. Sevilla adalah tim yang paling tangguh yang ada di grup E Liga Champions. Tim asuhan Julen Lopetegui itu lolos ke babak penyisihan grup sebagai juara dari Liga Eropa musim lalu, mengalahkan tim kuat lainnya Inter Milan. Jadi skor Chelsea versus Sevilla 0-0 ini harus dilihat lebih sebagai kesuksesan meraih 1 poin daripada kehilangan 2 poin. 2. Chelsea sudah kebobolan 9 gol dari 5 laga pertamanya di ajang Liga Inggris. Kemasukan 9 gol merupakan tim terburuk kedua dari 10 tim teratas di klasemen sementara Premier League, hanya kalah dari Liverpool 13 gol kebobolan, dan sama buruknya dengan Leeds United 9 gol kemasukan. Jadi bisa menjaga gawang tetap bersih akan menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Frank Lampard. Alasan ketiga untuk bergembira adalah terakhir kalinya Chelsea menjamu tim tamu di Stamford Bridge, mereka kalah 0-3 lawan Bayern Munchen. Skor agregat melawan pasukan Hansi Flick itu adalah 1-7 dalam 2 leg. Alasan keempat, ini untuk pertama kalinya dalam musim ini di semua kompetisi, Frank Lampard berhasil menurunkan 6 pemain anyar bersama-sama. Selain Edouard Mendy yang baru sembuh dari cedera di bawah Mistar, ada Thiago Silva yang datang secara gratis dari PSG, Ben Chilwell yang dibeli dari Leicester City, Kai Havertz dan Timo Werner dari Bundesliga, dan Hakim Ziyech yang dimasukkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Juventus menang 2-0 di Kiev. Hasil Dinamo Kiev versus Juventus usai dengan skor akhir 0-2 pada laga perdana Liga Champions Rabu 21 Oktober setelah Alvaro Morata mencetak gol ke-8 dan ke-9 bagi Bianconeri di ajang kompetisi itu sepanjang sejarah sejak ia kembali membela tim Italia tersebut pada musim ini. Hadir tanpa Cristiano Ronaldo yang positif terpapar, Juventus tertolong oleh 2 gol Alvaro Morata, mantan pemain mereka yang kembali ke Allianz Stadium dengan status pinjaman dari Atletico Madrid. Borussia Dortmund kalah, Jadon Sancho dan Erling Haaland gagal. Jadon Sancho yang berusia 20 tahun, Erling Haaland 20 tahun, dan Jude Bellingham 17 tahun tidak bisa mengatasi perlawanan dari striker tua Lazio Ciro Immobile yang sudah berusia 30 tahun, serta 2 gol lain dari tim Serie A tersebut pada pertandingan pertama mereka di grup F Liga Champions pada hari Rabu 21 Oktober. Ciro Immobile membuka skor bagi Lazio dengan gol cepatnya pada menit ke-6. Setelah itu, kiper Marvin Hitz membobol gawangnya sendiri setelah salah membelokkan sundulan dari pemain Brazil Luis Felipe, menyusul sebuah sepak pojok pada menit ke-23. Ketika Erling Haaland menipiskan skor menjadi 2-1, ada kesan yang kuat bahwa Borussia Dortmund akan berhasil menyamakan kedudukan sebentar lagi. Tetapi apa yang terjadi justru mereka kebobolan gol ketiga dari Jean Daniel Akpa-Akpro, pemain anyar Lazio yang baru saja direkrut pada September 2020 dari Salernitana. Pemain 17 tahun mengawali gol pertama Lazio. Ini merupakan adegan dari menit ke-6 beberapa detik sebelum terjadinya gol Lazio oleh Ciro Immobile. Di sisi kanan pertahanan, Jude Bellingham yang baru berusia 17 tahun dan 113 hari kelihatannya tidak siap untuk melakoni permainan pendek 1-2. Mungkin juga dia tertidur sejenak dengan bola ke arahnya dicuri oleh Lucas Leiva yang meneruskan bola ke Joaquin Correa dan si bundar dikirimkan ke depan Ciro Immobile. Gol pertama sang striker Italia di ajang Liga Champions pada musim 2020-21. Pinjaman Manchester City mencetak 2 gol bagi Leipzig. Angelino yang berusia 23 tahun ini memainkan peran sangat penting dalam membawa RB Leipzig lolos sampai ke 4 besar Liga Champions pada musim 2019-20. Determinasi untuk membuktikan dirinya sangat besar dan pada laga perdana dari klub Bundesliga itu di Eropa, Rabu 21 Oktober, dia mencetak bukan hanya 1 tetapi 2 gol sekaligus ke gawang Istanbul Başakşehir. Angelino yang merupakan jebolan akademi muda Manchester City masuk skuad senior The Sky Blues pada tahun 2014. Tetapi sejak saat itu dia selalu sibuk dipinjamkan ke banyak tempat, termasuk ke New York City FC, Girona,
Real Mallorca, dan kemudian Breda. Dia direkrut oleh klub Belanda PSV Eindhoven pada tahun 2018 dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Angelino kembali untuk satu periode singkat di Etihad setelah Manchester City mengeksekusi hak pembelian kembali sang pemain usai melihat penampilan hebatnya di Belanda. Namun setelah 12 pertandingan, dia dipinjamkan lagi ke Leipzig sejak Januari 2020. Pada laga perdana Leipzig di Liga Champions, Angelino mencetak 2 gol pada menit 16 dan 20. Pengganti Harry Maguire mendapatkan pujian. Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian pada bek 22 tahun timnya usai Manchester United memetik kemenangan 2-1 atas Paris Saint-Germain di laga perdana fase grup Liga Champions pada Rabu 21 Oktober. Bek muda tersebut adalah Axel Tuanzebe yang akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai starter lantaran bek tengah utama dan merangkap kapten tim Harry Maguire tidak ikut terbang ke Paris akibat cedera. Namun kendati baru pertama kali diturunkan musim ini, pemain produk akademi klub itu tampil luar biasa di jantung pertahanan. Axel Tuanzebe bermain sangat solid untuk membuat duet penyerang tuan rumah yang berharga 4,1 triliun rupiah, Kylian Mbappe dan Neymar tidak berkutik. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.